Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah tubuh dan darah Kristus sebagai jaminan hidup kekal. Bahan renungan diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16. Dilanjutkan dengan bab 16 ayat 22 sampai dengan 26. Pada minggu ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus menyiapkan perjamuan Paskah. Dan dalam perjamuan Paskah itu Tuhan Yesus mengucapkan berkat atas roti dan anggur. Kemudian roti dan anggur itu dibagi-bagikannya kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya perayaan tubuh dan darah Kristus itu sudah dimulai pada tahun 1230 oleh Santa Juliana, seorang biarawati di Belgia. Kemudian Uskup Robert di Belgia juga mengadakan perayaan tubuh dan darah Kristus. Kemudian secara resmi Paus Urbanus yang keempat menetapkan perayaan tubuh dan darah Kristus sebagai perayaan seluruh gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus kita yakin dan percaya bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir secara istimewa, terutama pada saat doa syukur agung yang diucapkan oleh imam. Dalam doa syukur agung, berkat kuasa Allah dan Roh Kudus, roti dan anggur berubah rupa menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dikatakan dengan istilah substansiasi. Artinya perubahan substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menerima tubuh Kristus, maka sama saja kita menerima seluruh hidup Yesus. Entah hidupnya, karyanya, kemudian pribadinya, wafat dan kebangkitannya, dan juga karya penyelamatannya bagi kita. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena Yesus sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi, maka kita harus benar-benar menghormati sakramen Maha Kudus itu, baik yang kita sambut pada saat komuni kudus maupun yang tersimpan di tabernakel maupun yang ditahtakan pada saat adorasi. Kita sungguh-sungguh menghormati sakramen Maha Kudus itu karena merupakan wujud kehadiran Yesus secara nyata di dalam perayaan Ekaristi. Maka sebelum kita komuni, sebelum kita menyambut komuni, kita diajak untuk berdoa. Bahkan gereja menyarankan sebelum menyambut komuni kita menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Ibaratnya kita sebelum makan sesuatu, kita harus membersihkan tangan kita yang kotor, barulah kita makan makanan yang tersedia itu. Demikian juga tubuh dan darah Kristus merupakan makanan rohani, maka harus diterima dengan hati dan jiwa yang bersih pula. Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang penting bagi kita adalah apa pesan perayaan tubuh dan darah Kristus itu bagi pertumbuhan hidup iman kita. Pesan yang pertama ialah bahwa kita diajak untuk selalu
mensyukuri kehadiran Kristus itu di dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Pesan yang kedua, kita diajak untuk selalu tekun dan setia merayakan perayaan Ekaristi. Kita memenuhi ucapan Yesus sendiri dalam doa syukur agung. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kemudian pesan yang ketiga, yaitu kita diajak untuk menjadi pribadi Ekaristi, yaitu menjadi pribadi yang tahu berbagi kepada sesama, entah berbagi tenaga, berbagi waktu, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, dan juga berbagi harta milik kepada sesama kita. Sehingga demikian maka tubuh dan darah Kristus sebagai jaminan keselamatan kita sungguh-sungguh dapat kita nikmati, dan demikian maka kita sungguh-sungguh pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.